Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Tidak semua rumah yang terlihat mewah benar-benar dipenuhi oleh kebahagiaan. Di balik senyum yang dipamerkan di depan orang lain, ada luka yang disembunyikan rapat-rapat. Di balik kata keluarga harmonis, ada pengkhianatan yang perlahan menghancurkan kepercayaan. Dan di balik cinta yang terlihat kuat, kadang hanya tersisa kesabaran yang dipaksa bertahan terlalu lama. Hari ini kita akan mengakhiri sebuah kisah yang penuh emosi. Kisah tentang seorang wanita yang setia memilih bertahan meski hatinya perlahan dihancurkan. Tentang seorang suami yang merasa semua masih dalam kendali hingga ia sendiri tidak sadar saat kehilangan segalanya. Dan tentang seorang pihak ketiga yang datang membawa kehancuran lalu pergi tanpa peduli siapa yang terluka. Semuanya bermula dari sebuah rumah tangga dan rumah mewah yang tampak sempurna, namun perlahan berubah menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kepercayaan. Satu persatu rahasia terbongkar, satu persatu hati terluka, hingga akhirnya tidak ada lagi ruang untuk kembali seperti semula. Yang tersisa hanyalah dua hal, seorang wanita yang bangkit menemukan harga dirinya, dan seorang pria yang tenggelam dalam penyesalan yang datang terlambat. Apakah cinta bisa memperbaiki semuanya? Atau justru beberapa kesalahan memang tidak ditakdirkan untuk dimaafkan? Saksikan kisah ini selengkapnya hanya di Cincin Kehidupan. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Saat aku ingin jemput temanku di terminal, aku melihat suamiku sedang suap-suapan dengan gundik di kantin terminal. Saat ku hampiri mereka, ternyata aku malah disiram air oleh gundiknya dan suamiku malah tertawa. Saat suamiku pulang ke rumah dia kaget barang-barangnya sudah di luar rumah. Ku usir dia dari rumah mewahku hingga sujud minta maaf padaku. Kehidupan yang terlihat sempurna. Nadira menjalani hidup di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit kota. Setiap sudut rumah itu dipenuhi kemewahan. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal, dan taman yang selalu tertata rapi. Dari luar, siapapun akan mengira bahwa kehidupan Nadira adalah impian banyak orang. Ia adalah istri dari Arga, seorang pria yang dikenal sukses dan berwibawa. Di mata orang lain, Arga adalah sosok suami ideal. Ia sering tampil romantis di depan publik, menggandeng tangan Nadira saat acara sosial, tersenyum hangat saat difoto, dan sesekali memberikan kata-kata manis yang membuat banyak orang iri melihat rumah tangga mereka. Nadira pun awalnya percaya penuh. Ia merasa telah menemukan cinta yang stabil dan membahagiakan. Setiap pagi ia menyambut Arga dengan senyum, menyiapkan segala kebutuhan suaminya, dan menjaga rumah itu agar tetap terasa hangat seperti keluarga yang harmonis. Namun, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Arga tidak lagi sesering dulu pulang tepat waktu. Kadang ia baru kembali larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Telepon genggamnya pun menjadi sesuatu yang tidak pernah lepas dari genggaman. Setiap kali Nadira mencoba melihat, Arga selalu menutup layar dengan cepat atau menjauh sambil tersenyum tipis. Awalnya Nadira mencoba berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arga hanya sibuk membangun masa depan mereka. Ia tidak ingin menaruh curiga berlebihan pada pria yang ia cintai. Namun hati kecil seorang istri tidak bisa terus dibohongi oleh keadaan. Ada malam-malam di mana Arga pulang tanpa banyak bicara. Ada juga saat-saat ketika ia tersenyum, tetapi matanya terlihat seperti memikirkan hal lain. Nadira mulai merasakan jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka, meski mereka tinggal dalam satu atap yang sama. Meski begitu, Nadira memilih diam. Ia takut jika pertanyaannya justru akan merusak rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fase sementara, bahwa Arga masih pria yang sama seperti dulu. Di balik sikap tenangnya, Nadira sebenarnya mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tapi ia tetap bertahan, karena bagi Nadira, mempertahankan rumah tangga lebih penting daripada mencurigai tanpa bukti. Dan tanpa ia sadari,
Di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, perlahan-lahan sebuah retakan mulai terbentuk. Retakan yang suatu hari akan mengubah segalanya. Jemputan di terminal. Sore itu, Nadira pergi ke terminal bus yang ramai dan penuh hiruk-pikuk. Suara kendaraan bersahutan, orang-orang berlalu lalang dengan koper dan tas besar, sementara udara panas bercampur dengan aroma makanan dari deretan kantin kecil di sepanjang area terminal. Tujuan Nadira sederhana, ia ingin menjemput sahabatnya, Dina, yang baru saja datang dari luar kota. Dina sudah lama tidak pulang, dan Nadira ingin menyambutnya dengan hangat seperti biasa. Di tangannya, ia membawa ponsel dan sedikit pesan singkat yang masih ia baca ulang untuk memastikan waktu kedatangan Dina tidak berubah. Namun sore itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Nadira berjalan melewati area kantin terminal, langkahnya tiba-tiba melambat. Awalnya ia tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Matanya menyapu pelan kerumunan orang, sampai akhirnya pandangannya berhenti di satu titik. Di sebuah meja kantin sederhana, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Arga, suaminya. Nadira terdiam. Jantungnya seperti berhenti sejenak, seolah otaknya menolak menerima apa yang sedang dilihat. Arga duduk santai, mengenakan pakaian rapi seperti biasa, tetapi bukan itu yang membuat Nadira terpaku. Di samping Arga, seorang wanita muda duduk sangat dekat. Wanita itu bernama Maya. Maya tampak begitu lepas, tersenyum manja sambil menyuapkan makanan ke arah Arga. Dan yang lebih menghancurkan bagi Nadira, Arga tidak menolak. Bahkan ia terlihat menikmati momen itu, tertawa kecil, membiarkan kedekatan yang seharusnya hanya milik seorang istri. Dunia Nadira seakan berguncang di tengah keramaian terminal yang tak peduli pada luka yang sedang ia rasakan. Tangannya yang tadi memegang ponsel kini terasa dingin. Ia berdiri terpaku, tidak mampu melangkah maju atau mundur. Semua suara di sekitarnya perlahan terdengar samar, tergantikan oleh detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Dalam satu sore yang biasa, Nadira baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah seluruh kehidupannya. Pengkhianatan di depan mata. Nadira masih berdiri di tempat yang sama, namun seolah-olah kakinya tidak lagi benar-benar menyentuh tanah. Pemandangan di depannya semakin jelas, semakin tidak bisa ia sangkal. Arga, suaminya, sedang menyuapkan makanan ke mulut Maya dengan santai, seolah dunia di sekeliling mereka tidak ada artinya. Maya tertawa kecil, menunduk manja, lalu membalas dengan sikap yang terlalu akrab untuk sekadar teman biasa. Yang paling menghancurkan bagi Nadira bukan hanya kedekatan itu, tapi cara Arga menatap Maya. Tatapan itu hangat, penuh perhatian. Bahkan, lebih hidup dibanding saat ia menatap Nadira di rumah beberapa waktu terakhir. Seolah-olah, sosok yang selama ini ia anggap suami telah berubah menjadi orang yang asing. Nadira menelan ludahnya, tapi tenggorokannya terasa kering. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah lihat, mungkin ini hanya pertemuan biasa. Namun kebohongan itu runtuh begitu cepat. Arga tertawa. Tawa yang sama sekali tidak pernah lagi ia berikan kepada Nadira akhir-akhir ini. Maya menyentuh lengan Arga dengan akrab, dan Arga tidak menolak sedikit pun. Bahkan ia tampak nyaman, seakan-akan posisi itu memang seharusnya terjadi. Dunia Nadira perlahan menggelap di tengah terang bising terminal yang tetap berjalan seperti biasa. Tangannya mulai bergetar. Ia menggenggam ujung tasnya erat-erat, berusaha menahan sesuatu yang naik dari dadanya. Amarah, sakit, dan rasa dikhianati yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nadira berdiri di sana, menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Dan dalam hitungan detik itu, semua kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak tanpa bisa diperbaiki lagi. Penghinaan di kantin terminal. Nadira akhirnya mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dengan langkah berat, ia berjalan mendekati meja kantin tempat Arga dan Maya berada. Setiap langkah terasa seperti menembus sesuatu yang keras di dadanya sendiri. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, Arga baru menyadari kehadirannya. Wajahnya langsung berubah.
Bukan terkejut yang Nadira harapkan, melainkan ekspresi kesal, seperti seseorang yang terganggu di saat yang tidak tepat. "Nadira?" Suara Arga terdengar dingin, tidak seperti suami yang ia kenal dulu. Nadira berhenti tepat di depan mereka. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap berusaha berbicara. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya lirih, hampir pecah. Namun sebelum Arga sempat menjawab, Maya sudah berdiri dari kursinya. Senyum sinis muncul di wajahnya, seolah-olah kedatangan Nadira adalah sesuatu yang mengganggu hiburan mereka. "Oh, jadi ini istrinya?" ucap Maya dengan nada meremehkan. Nadira menatapnya, masih mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. "Saya tidak tanya kamu," jawabnya pelan, tapi tegas. Arga justru menghela napas, terlihat semakin tidak nyaman. "Kamu jangan bikin keributan di sini," katanya, bukannya menjelaskan atau menenangkan keadaan. Kata-kata itu menusuk Nadira lebih dalam daripada yang ia duga. "Keributan?" Nadira menatap Arga tak percaya. "Aku yang lihat kamu di sini, dengan dia." Belum sempat Nadira menyelesaikan kalimatnya, Maya tiba-tiba melangkah ke samping meja. Gerakannya cepat, penuh emosi yang tidak terkendali. Tanpa peringatan, Maya mengambil segelas air di atas meja. Dan dalam 1 detik yang singkat namun menghancurkan, air itu disiramkan tepat ke wajah Nadira. Suara percikan air terdengar jelas di tengah keramaian kantin. Nadira tersentak. Rambutnya basah. Air menetes dari wajah dan pakaiannya. Sekeliling mereka mulai memperhatikan, beberapa orang menoleh dengan kaget. Namun tidak ada yang langsung bertindak. Maya berdiri di sana, menyeringai sinis seolah tidak merasa bersalah sama sekali. Arga hanya diam, tidak menghentikan, tidak membela, tidak berkata apa-apa. Nadira berdiri membeku di tengah tatapan orang-orang asing di terminal itu. Air masih menetes dari dagunya, tetapi yang lebih dingin dari semuanya adalah kenyataan yang baru saja ia terima. Ia tidak hanya dikhianati, ia juga dipermalukan di depan semua orang, oleh orang yang seharusnya paling melindunginya. Tawa yang menghancurkan. Air masih menetes dari rambut Nadira, membasahi wajahnya hingga ke pakaian yang ia kenakan. Rasa dingin itu tidak hanya di kulitnya, tetapi juga menusuk jauh ke dalam hatinya. Di sekeliling mereka, suasana terminal yang semula biasa berubah menjadi perhatian kecil yang mengarah ke satu titik. Beberapa orang mulai melirik, sebagian berbisik pelan, ada yang berhenti sejenak hanya untuk melihat apa yang terjadi di kantin itu. Namun bagi Nadira, semua itu terasa jauh. Kabur. Tidak nyata. Yang nyata hanya satu hal. Ia berdiri di depan suaminya, dalam keadaan dipermalukan. Nadira menatap Arga dengan mata yang masih menahan air yang bukan hanya berasal dari siraman tadi, tetapi juga dari luka yang mulai mengalir di dalam dirinya. "Arga." Suara Nadira bergetar, hampir tidak terdengar. Ia berharap, setidaknya sekarang, Arga akan berkata sesuatu. Membela, menenangkan, atau sekadar menunjukkan bahwa ia masih peduli. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Arga justru tertawa. Tawa ringan yang keluar begitu saja, seperti melihat sesuatu yang lucu, bukan sesuatu yang menyakitkan. Bersama Maya. Maya ikut tertawa, bahkan lebih lepas, seolah-olah apa yang baru saja mereka lakukan adalah hal yang bisa dijadikan bahan candaan. "Nadira, kamu itu." Arga berhenti sejenak sambil masih tersenyum, lalu menggeleng pelan seperti tidak menganggap situasi ini serius. Tawa itu. Bagi Nadira, tawa itu lebih tajam dari tamparan apapun. Dunia di sekitarnya terasa berhenti sesaat. Suara orang-orang, kendaraan, dan keramaian terminal perlahan menghilang dari kesadarannya. Yang tersisa hanya suara tawa suaminya, orang yang dulu ia percaya sepenuh hati. Tangannya yang tadi gemetar kini terasa dingin dan lemas. Di momen itu, Nadira tidak hanya merasa dipermalukan. Ia merasa dilenyapkan sebagai seorang istri. Hatinya runtuh tanpa suara, tanpa perlawanan. Hanya diam yang perlahan berubah menjadi kehancuran yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Pulang dengan air mata.
Langkah Nadira terasa berat saat ia meninggalkan terminal. Tidak ada lagi kata yang mampu ia ucapkan. Tidak ada lagi keberanian untuk menatap ke belakang. Yang tersisa hanya rasa hancur yang ia bawa pulang dalam diam. Perjalanan menuju rumah mewah itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang jalan, air mata Nadira jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak peduli siapa yang melihatnya. Tidak peduli bagaimana raut wajahnya saat ini. Dunia seakan tidak lagi penting. Setibanya di rumah, gerbang besar itu terbuka seperti biasa. Namun bagi Nadira, rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang yang dingin dan asing. Ia masuk tanpa menyapa siapapun. Langkahnya langsung menuju kamar utama, kamar yang selama ini menjadi saksi kehidupan pernikahannya dengan Arga. Pintu tertutup pelan. Dan di dalam kesunyian itu, Nadira akhirnya membiarkan dirinya runtuh sepenuhnya. Ia duduk di tepi ranjang besar mereka, lalu menunduk. Tangisnya pecah, tidak tertahan lagi. Bahunya bergetar, dadanya sesak oleh semua yang ia lihat dan rasakan hari itu. Dengan tangan gemetar, Nadira menatap foto pernikahan yang terpajang di meja samping tempat tidur. Dalam foto itu, ia dan Arga tersenyum bahagia, seolah dunia mereka sempurna dan tidak akan pernah retak. Namun kini foto itu terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Suara Nadira lirih di antara isak tangisnya. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Semua sikap dingin Arga, semua pulang malam, semua jarak yang terbentuk, ternyata bukan tanpa alasan. Dan yang lebih menyakitkan, ia sadar dirinya terlalu lama bertahan, terlalu sabar, terlalu memaafkan, terlalu percaya pada seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar menghargainya. Malam semakin larut. Di tengah kesunyian kamar mewah itu, tangis Nadira perlahan berubah menjadi keheningan yang dalam. Bukan lagi hanya kesedihan, tetapi sesuatu yang lain mulai tumbuh di dalam dirinya, kesadaran yang tajam dan dingin. Malam itu, Nadira tidak hanya menangis. Ia membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan besar. Pagi di rumah mewah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi suasana hangat seperti biasanya. Tidak ada senyum Nadira yang lembut menyapa pagi. Yang ada hanya ketenangan yang dingin, seperti sesuatu yang sudah diputuskan tanpa bisa ditawar lagi. Nadira berdiri di dalam kamar utama. Matanya tidak lagi sembab seperti malam sebelumnya, tetapi justru terlihat tenang, terlalu tenang. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang telah mengeras di dalam dirinya. Ia memanggil Siska dengan suara pelan namun tegas. Siska. Siska yang sedang membersihkan rumah segera datang. Iya, Bu Nadira. Nadira menatapnya sebentar, lalu berkata tanpa ragu. Keluarkan semua barang Arga dari kamar ini. Semua. Siska terdiam sejenak, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksud ibu, barang Pak Arga. Semua, ulang Nadira dengan nada yang tidak berubah. Datar, tegas. Tidak ada ruang untuk pertanyaan. Siska menelan ludah, lalu mengangguk perlahan meski jelas terlihat kebingungan. Iya, Bu. Tanpa banyak bicara lagi, Siska mulai bekerja. Satu persatu barang Arga dikeluarkan dari lemari. Baju-baju mahal yang biasa tergantung rapi kini dilipat dan dimasukkan ke koper. Sepatu, dasi, jam tangan, hingga barang-barang kecil lain yang biasanya tergeletak di kamar, semuanya dikumpulkan tanpa terkecuali. Di luar kamar, suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara langkah Siska dan gesekan koper yang terdengar. Nadira berdiri di dekat pintu, memperhatikan semuanya tanpa ekspresi. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangisan seperti malam sebelumnya. Yang ada hanya keputusan yang sudah matang di dalam pikirannya. Siska sesekali melirik Nadira dengan ragu. Ia mengenal majikannya sebagai sosok yang lembut dan sabar, yang selalu menahan diri dalam banyak hal. Namun hari ini, wanita itu terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah semua barang selesai dikumpulkan, Nadira kembali berbicara. Bawa semuanya ke halaman depan.
Siska mengangguk cepat, lalu mulai membawa koper dan barang-barang itu keluar satu persatu. Di halaman rumah yang luas, tumpukan barang Arga mulai terlihat. Seperti jejak kehidupan yang sedang dihapus perlahan dari tempat itu. Nadira akhirnya melangkah keluar. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap barang-barang yang kini berada di luar, di tempat yang seharusnya bukan milik suaminya lagi. Dalam hatinya, tidak ada lagi kebingungan. Yang tersisa hanya satu hal, keputusan yang tidak akan ia tarik kembali. Rumah mewah yang membisu. Rumah itu kembali sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tetapi sunyi yang terasa berat. Seolah setiap dindingnya ikut menyimpan sesuatu yang tidak terselesaikan. Rumah mewah yang dulu penuh aktivitas dan percakapan kini seperti kehilangan nadanya sendiri. Nadira duduk di ruang tengah yang luas. Cahaya siang masuk dari jendela besar, namun tidak mampu menghangatkan suasana. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah lantai marmer yang mengilap. Sesekali napasnya terdengar pelan, tertahan. Ia berusaha terlihat kuat, tetapi di dalam dirinya masih ada sesuatu yang terus berguncang. Ingatan tentang Arga kembali muncul satu persatu. Bukan hanya tentang pengkhianatan di terminal, tetapi juga perjalanan panjang sebelum semuanya menjadi seperti ini. Nadira teringat masa ketika Arga belum setenang dan setajir sekarang. Masa ketika ia masih berada di titik awal, berjuang membangun hidupnya. Dan di setiap langkah itu, Nadira selalu ada. Ia yang mendampingi. Ia yang membantu ketika Arga jatuh. Ia yang memberi dukungan ketika tidak ada orang lain yang percaya. Bahkan ketika Arga belum memiliki apa-apa, Nadira tetap memilih bertahan, percaya bahwa cinta mereka cukup untuk membangun masa depan. Namun kini semua itu terasa seperti cerita yang tidak lagi berarti. Pengorbanan yang ia berikan selama bertahun-tahun berubah menjadi sesuatu yang tidak dihargai. Bahkan dibalas dengan pengkhianatan yang terjadi di depan matanya sendiri. Nadira menunduk pelan. Tangannya menggenggam ujung kain bajunya, berusaha menahan emosi yang mulai naik lagi. Selama ini, aku terlalu bertahan, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Di rumah besar yang biasanya terasa hangat itu, kini hanya ada Nadira seorang diri. Tidak ada suara Arga. Tidak ada langkah kaki yang biasa terdengar, tidak ada lagi kebiasaan yang dulu mereka jalani bersama. Yang tersisa hanya ruang kosong yang terasa semakin nyata. Dan di dalam kesunyian itu, Nadira mulai benar-benar memahami satu hal, rumah ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah orang yang ia percaya untuk mengisinya. Kepulangan Arga. Malam turun perlahan menutupi langit kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Dan suasana sekitar rumah mewah Nadira kembali tenang seperti biasa. Namun ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat dari luar gerbang. Arga pulang. Ia berjalan santai seperti tidak ada hal besar yang terjadi hari itu. Bahkan sesekali ia bersiul kecil, seolah hidupnya masih berjalan normal tanpa beban. Wajahnya terlihat lelah, tapi tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Namun begitu ia mendekati halaman rumah, langkahnya tiba-tiba melambat. Satu persatu barang terlihat jelas di depan matanya. Koper, baju, sepatu, dan barang-barang pribadinya tertumpuk rapi di luar rumah. Seolah-olah seluruh hidupnya di dalam rumah itu telah dikeluarkan tanpa pengecualian. Arga berhenti. Senyum santainya hilang seketika. Matanya membelalak. Menatap tidak percaya pada apa yang ada di depannya. Ini, apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa tidak nyaman mulai muncul di wajahnya. Ia melangkah cepat mendekati pintu utama rumah, lalu mengetuknya. Tok, tok, tok. Nadira. Suara Arga mulai meninggi. Nadira, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Nadira, apa yang kamu lakukan? Buka. Namun rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda seseorang akan membukakan pintu untuknya. Arga mulai gelisah. Ia menatap barang-barangnya sekali lagi di halaman, lalu kembali menatap pintu besar di depannya.
Jangan bercanda seperti ini, katanya dengan nada mulai berubah, dari santai menjadi panik. Ia mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci. Kali ini Arga benar-benar berhenti. Tatapannya berubah serius, dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di malam itu. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Pengusiran. Pintu rumah akhirnya terbuka perlahan. Di baliknya, Nadira berdiri. Berbeda dari biasanya, tidak ada lagi air mata di wajahnya. Tidak ada getaran suara. Tidak ada keraguan yang tersisa di matanya. Yang ada hanya ketenangan yang dingin dan tegas. Arga langsung menatapnya, seolah menemukan harapan. Nadira, akhirnya kamu buka juga. Ini apa maksudnya semua barang di luar? Namun kalimatnya terputus. Nadira mengangkat tangan sedikit, menghentikannya berbicara. Gerakan itu sederhana, tapi cukup membuat Arga diam seketika. Aku tidak mau rumah ini jadi tempat kamu tinggal lagi, ucap Nadira dengan suara datar. Arga terdiam. Ia mencoba memahami, tetapi kata-kata itu seperti tidak masuk akal baginya. Maksud kamu apa? Kita bisa bicara baik-baik. Jangan begini. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, potong Nadira cepat, tanpa emosi yang meledak, justru semakin membuatnya terlihat tegas. Arga menatapnya tidak percaya. Kamu serius? Nadira mengangguk pelan. Aku serius. Suasana hening sejenak. Hanya suara angin malam yang terdengar melewati halaman rumah. Arga mulai terlihat panik. Ia melangkah sedikit maju, lalu menatap rumah besar itu seperti baru pertama kali benar-benar menyadari sesuatu. Ini bukan rumah biasa. Ini rumah Nadira. Semua kemewahan yang ia nikmati selama ini bukan miliknya. Wajah Arga mulai berubah. Napasnya tidak lagi tenang. Nadira, kamu jangan main-main. Kita suami istri. Ini rumah kita. Bukan, jawab Nadira singkat. Satu kata itu membuat Arga terdiam. Nadira melanjutkan, suaranya tetap stabil. Semua yang kamu pakai di sini, semuanya atas namaku. Kamu tidak punya hak untuk tinggal di sini lagi. Arga menatapnya semakin gelisah. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Jadi kamu mau usir aku begitu saja? Suara Arga meninggi. Nadira tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya menatap Arga lurus, tanpa ragu. Iya. Kata itu jatuh seperti keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Arga mulai panik. Matanya bergerak cepat, mencoba mencari celah, mencoba mencari alasan, tapi semuanya terasa terlambat. Di depan rumah besar itu, ia akhirnya sadar satu hal yang terlambat ia mengerti. Semua yang ia anggap miliknya, sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Permohonan yang terlambat. Arga berdiri di depan pintu rumah itu dengan napas tidak teratur. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini terlihat kacau, seolah semua kendali dalam hidupnya tiba-tiba hilang dalam satu malam. Nadira, dengar aku dulu, ucapnya cepat, suaranya mulai terdengar lebih rendah. Tentang Maya, itu cuma sementara. Aku bisa jelasin semuanya. Nadira masih berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada tangisan, hanya ketegasan yang membuat Arga semakin merasa asing di depan istrinya sendiri. Arga melanjutkan, berusaha mencari pembenaran. Aku cuma hilaf. Aku nggak pernah serius sama dia. Kamu harus percaya aku. Namun setiap kata yang keluar dari mulut Arga justru membuat sesuatu di dalam Nadira semakin menguat, bukan rasa ragu, tetapi kepastian. Satu persatu ingatan kembali muncul di kepala Nadira. Tatapan Arga di terminal. Tawa yang meremehkan. Sikap dingin yang selama ini ia abaikan. Semua itu tidak lagi bisa ditutup dengan kata hilaf. Nadira menarik napas pelan. Aku sudah cukup percaya kamu, ucapnya akhirnya. Tenang namun menusuk. Arga terdiam. Nadira melanjutkan,
Suaranya tetap stabil. Selama ini aku menutup mata. Aku mencoba percaya kamu sibuk. Aku mencoba percaya kamu berubah. Tapi ternyata aku cuma menunda kenyataan. Arga menggeleng cepat. Bukan begitu, Nadira. Aku bisa berubah. Kasih aku kesempatan lagi. Namun Nadira tidak bergeming. Tatapannya tetap lurus. Tidak lagi mencari sesuatu di wajah Arga. Kesempatan itu sudah terlalu banyak kamu ambil. Jawabnya singkat. Kata-kata itu jatuh seperti akhir dari sebuah percakapan panjang yang tidak lagi punya arah. Arga mulai kehilangan kata. Napasnya berat. Tangannya bergerak gelisah. Seolah mencoba menggenggam sesuatu yang sudah tidak bisa ia pegang lagi. Dan dalam keputusasaan yang semakin dalam, tubuh Arga akhirnya menurun. Ia berlutut di depan rumah itu. Di depan Nadira. Please. Suaranya melemah. Jangan sampai sejauh ini. Namun Nadira tetap berdiri di tempatnya. Tidak maju. Tidak mundur. Tidak tersentuh oleh permohonan yang datang terlalu terlambat. Di malam yang sunyi itu, Arga akhirnya berlutut bukan hanya di depan rumah mewah, tapi juga di depan semua kesalahan yang tidak lagi bisa ia perbaiki. Sujud meminta maaf. Hujan turun deras tanpa ampun malam itu. Langit gelap seolah ikut menjadi saksi runtuhnya harga diri seorang lelaki yang dulu merasa segalanya berada di bawah kendalinya. Arga masih berada di halaman rumah. Pakaiannya mulai basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan napasnya tersengal di antara derasnya hujan. Namun ia tidak bergerak pergi. Di depannya, pintu rumah besar itu masih terbuka sedikit. Dan di baliknya, Nadira berdiri dalam diam. Arga akhirnya tidak mampu menahan semuanya lagi. Dengan langkah goyah, ia mendekat. Lalu tubuhnya jatuh ke tanah yang basah. Sujud. Maaf, Nadira. Suaranya pecah di antara suara hujan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tangannya menempel di tanah. Tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena penyesalan yang datang terlambat. Aku mohon, jangan tutup semuanya. Lanjutnya, hampir tidak terdengar. Aku bisa perbaiki. Aku bisa berubah. Hujan semakin deras. Air mengalir di wajah Arga, bercampur dengan air mata yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Namun di depan pintu itu, Nadira tetap berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan amarah. Tidak juga belas kasihan. Yang ada hanya luka yang terlalu dalam untuk dihapus dengan kata maaf. Ia melihat Arga yang sujud di bawah hujan, namun hatinya tidak lagi tergoyahkan. Semua yang dulu ia pertahankan, semua yang ia perjuangkan, sudah runtuh di titik itu. Pelan-pelan Nadira mengangkat tangannya. Dan tanpa berkata apapun lagi, ia menutup pintu rumah itu. Klik. Suara itu terdengar jelas di tengah hujan yang deras. Arga masih di luar. Masih sujud. Masih memanggil nama Nadira dengan suara yang semakin lemah. Namun pintu itu sudah tertutup. Bukan hanya secara fisik, tapi juga di dalam hati Nadira sendiri. Maya mulai menjauh. Setelah malam penuh hujan dan penolakan di depan rumah Nadira, Arga berjalan tanpa arah. Tubuhnya lelah, pikirannya kosong, dan harga dirinya terasa benar-benar runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus pergi kemana. Di tengah kekacauan itu, satu nama muncul di pikirannya. Maya. Tanpa banyak pilihan, Arga mencoba menghubungi Maya. Namun panggilannya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca, tanpa balasan. Hingga akhirnya, ia memutuskan mendatangi tempat di mana Maya biasa berada. Di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi bersama, Arga menemukan Maya sedang duduk dengan seseorang yang berbeda. Sikapnya terlihat santai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Arga mendekat dengan cepat. Maya, panggilnya. Maya menoleh, dan untuk sesaat ekspresinya berubah. Tapi bukan kehangatan yang Arga harapkan. Justru ada jarak yang langsung terasa. Ada apa? Tanya Maya datar. Arga menghela napas, mencoba menenangkan diri.
Aku butuh kamu. Semua sudah berubah. Aku nggak punya tempat tinggal sekarang. Aku juga butuh waktu buat mulai lagi. Maya terdiam beberapa detik. Matanya menatap Arga dari atas ke bawah, seperti sedang menilai sesuatu yang sudah tidak lagi menarik. Lalu ia tersenyum kecil, bukan senyum manis seperti dulu, tapi senyum yang dingin. Jadi sekarang kamu datang ke aku dalam keadaan seperti ini, ucap Maya pelan. Arga langsung mengangguk cepat. Aku bisa bangkit lagi, Maya, tapi aku butuh kamu di sampingku. Namun Maya justru menghela napas panjang. Ia menutup minumannya, lalu bersandar di kursi dengan santai. Arga, katanya, lebih lembut tapi justru terasa lebih menyakitkan. Kamu pikir aku benar-benar peduli sama kamu? Arga terdiam. Maya melanjutkan, dulu kamu menarik. Kamu punya semuanya. Sekarang, ia menggeleng pelan. Kamu bahkan gak punya apa-apa. Kata-kata itu menghantam Arga lebih keras daripada yang ia bayangkan. Jadi selama ini kamu cuma pakai aku. Suara Arga mulai bergetar. Maya tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berdiri. Aku nggak pernah janji apapun ke kamu, katanya santai. Kita cuma jalan masing-masing. Setelah itu, Maya melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Arga berdiri di tempatnya, terpaku. Di tengah keramaian kafe itu, ia akhirnya sadar satu hal yang selama ini ia tolak untuk lihat. Maya tidak pernah benar-benar mencintainya. Dan saat semua kemewahan hilang, yang tersisa dari dirinya hanyalah seseorang yang pernah merasa punya segalanya, lalu ditinggalkan oleh semua orang sekaligus. Penyesalan pertama. Malam itu Arga duduk di sudut kamar hotel kecil yang serba sederhana. Dindingnya kusam, lampunya redup, dan suara kendaraan dari luar terdengar jelas tanpa henti. Tidak ada kemewahan, tidak ada ketenangan, hanya ruang sempit yang terasa semakin menekan pikirannya. Ia menatap kosong ke arah lantai, seperti tidak benar-benar percaya bahwa hidupnya kini berakhir di tempat seperti ini. Arga menarik napas panjang, lalu merebahkan tubuhnya di kasur yang keras. Namun meski tubuhnya lelah, matanya tidak bisa terpejam. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul justru wajah Nadira. Bukan wajah Nadira yang dingin di akhir-akhir ini, tapi Nadira yang dulu. Nadira yang menunggunya pulang dengan senyum kecil di ruang makan. Nadira yang selalu memastikan ia makan tepat waktu. Nadira yang diam-diam menahan lelahnya sendiri demi mendukung semua langkah Arga. Ingatan itu datang satu persatu, seperti pisau kecil yang menusuk pelan tapi terus-menerus. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa aku bisa sejauh ini? Gumamnya pelan. Suaranya pecah di dalam ruangan kosong itu. Ia teringat bagaimana Nadira selalu mempercayainya, bahkan saat ia sendiri mulai menjauh. Nadira yang tidak banyak bertanya, yang memilih bertahan meski banyak hal janggal terjadi. Dan justru karena itulah semuanya menjadi lebih menyakitkan. Arga duduk kembali, menatap dinding kamar hotel itu dengan mata kosong. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Semua kemewahan yang dulu ia miliki, semua kenyamanan yang ia anggap wajar, semuanya ternyata bukan miliknya sejak awal. Dan yang paling menyakitkan adalah satu kenyataan sederhana. Semua itu hilang bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Malam semakin larut, tetapi penyesalan Arga justru semakin dalam. Di kamar hotel murah itu, ia akhirnya benar-benar menyadari bahwa tidak semua yang hilang bisa kembali, bahkan jika ia menyesal seumur hidupnya. Nadira bangkit. Hari-hari setelah kepergian Arga membawa perubahan besar dalam hidup Nadira. Rumah mewah itu kini bukan lagi tempat yang dipenuhi luka, tetapi ruang sunyi yang perlahan ia ubah menjadi tempat untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Nadira tidak lagi menghabiskan waktu untuk menangisi masa lalu. Ia bangun lebih pagi, mulai menata kembali rutinitas yang sempat berantakan, dan kembali fokus pada urusan yang selama ini ia abaikan karena terlalu banyak memberi ruang untuk Arga. Bisnis yang dulu ia kelola mulai kembali ia pegang penuh. Ia hadir di setiap rapat, memperhatikan detail,
dan mengambil keputusan dengan lebih tegas. Cara bicaranya berubah, lebih lugas, lebih percaya diri, tanpa ragu seperti sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan itu. Rekan bisnis yang dulu mengenalnya sebagai sosok lembut kini melihat Nadira yang berbeda. Tegas, tenang, dan tidak mudah dipengaruhi. Banyak yang diam-diam mengagumi bagaimana ia bisa tetap berdiri setelah apa yang terjadi dalam hidupnya. Di ruang kerja, Nadira tidak lagi terlihat sebagai perempuan yang rapuh. Ia duduk di kursinya dengan pandangan fokus, mendengarkan presentasi, lalu memberikan arahan yang jelas tanpa emosi berlebihan. Setiap langkah kecil yang ia ambil terasa seperti bagian dari proses panjang untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Di sela kesibukan itu, sesekali Nadira masih terdiam sendiri. Bukan karena ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena ia sedang belajar menerima bahwa dirinya pernah terluka. Namun kali ini berbeda. Luka itu tidak lagi membuatnya jatuh. Justru menjadi alasan untuk berdiri lebih kuat. Pelan-pelan, Nadira mulai menyadari sesuatu yang selama ini tertutup oleh pengkhianatan dan rasa sakit. Ia tidak kehilangan dirinya. Ia hanya sempat melupakannya. Dan sekarang, di tengah kesibukan dan keputusan-keputusan besar yang ia ambil, Nadira akhirnya menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta yang hilang. Harga dirinya sendiri. Kebenaran tentang Maya. Di tengah kesibukan Nadira yang mulai stabil, Reno terus memperhatikan perkembangan situasi yang pernah menghancurkan rumah tangganya. Sebagai seseorang yang sudah lama mengenal Nadira dan Arga, ia merasa ada hal yang belum selesai dari semua kejadian itu. Suatu sore, Reno akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Maya. Bukan karena ingin ikut campur, tetapi karena ia tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang sejak awal sudah ia rasakan. Dengan beberapa cara, Reno mulai mengumpulkan informasi. Ia bertanya kepada beberapa orang di lingkaran pergaulan yang pernah bersinggungan dengan Maya, menelusuri jejak pertemuan, hingga memperhatikan pola hubungan yang pernah terjadi sebelumnya. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas gambaran yang ia temukan. Maya bukanlah sosok yang baru dalam dunia seperti itu. Ia dikenal sering mendekati pria-pria yang memiliki kehidupan mapan, menampilkan sikap manis dan perhatian di awal, lalu perlahan masuk ke dalam kehidupan mereka. Bukan dengan tujuan membangun hubungan yang tulus, tetapi untuk mendapatkan kenyamanan, kemewahan, dan gaya hidup yang ia inginkan. Reno terdiam lama saat semua potongan informasi itu mulai menyatu. Ia teringat bagaimana Maya begitu cepat dekat dengan Arga, bagaimana semuanya terjadi begitu natural seolah sudah direncanakan sejak awal. Kini semuanya menjadi lebih masuk akal. Arga bukan satu-satunya. Hanya salah satu dari banyak target yang pernah Maya singgahi dalam hidupnya. Reno menarik napas panjang. Ia tidak langsung membagikan semua ini kepada Nadira. Ada keraguan dalam dirinya, bukan karena tidak ingin Nadira tahu, tetapi karena ia tahu luka Nadira sudah cukup dalam. Namun satu hal menjadi jelas di benaknya. Apa yang terjadi bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ada orang yang memang terbiasa menjadikan hubungan sebagai alat, bukan ikatan yang tulus. Dan Arga, dengan semua kesalahan dan kelemahannya, telah terjebak dalam pola yang sejak awal tidak pernah benar-benar bersih. Arga ditinggalkan. Arga berdiri di depan sebuah apartemen yang dulu sering ia datangi dengan rasa percaya diri. Kini tempat itu terasa asing, meski alamat dan dindingnya masih sama. Tidak ada lagi rasa nyaman, tidak ada lagi ilusi tentang kebersamaan yang dulu ia yakini. Ia menekan bel beberapa kali. Tidak ada jawaban. Arga mencoba lagi. Kali ini lebih lama. Tangannya sedikit bergetar. Entah karena cemas atau karena mulai merasakan sesuatu yang tidak ingin ia terima. Beberapa menit berlalu, namun pintu tetap tidak terbuka. Akhirnya ia bertanya kepada petugas di sekitar, mencoba mencari keberadaan Maya. Jawaban yang ia dapatkan membuat langkahnya langsung berhenti. Maya sudah pindah sejak beberapa hari lalu, ujar petugas singkat. Arga terdiam. Pindah? Kemana? Tanyanya cepat. Petugas hanya mengangkat bahu. Tidak tahu. Dia keluar bersama seseorang.
Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tapi menghantam Arga jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Ia berdiri mematung di lorong apartemen itu, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Perlahan ia berjalan keluar, namun langkahnya terasa berat, seperti setiap pijakan menolak dirinya sendiri. Di luar, udara sore terasa panas, tetapi bagi Arga semuanya dingin. Ia teringat bagaimana ia dulu datang ke tempat ini dengan keyakinan, dengan perasaan bahwa ia sedang memilih jalan yang benar. Ia mengira Maya adalah pelarian, tempat aman dari masalah yang ia abaikan di rumahnya sendiri. Namun kenyataan yang kini ia hadapi justru berbalik sepenuhnya. Maya tidak menunggunya, tidak mencari penjelasan, tidak meninggalkan jejak apapun selain kepergian. Arga duduk di tepi jalan, menunduk dalam diam. Untuk pertama kalinya ia tidak bisa lagi berlari dari pikirannya sendiri. Wajah Nadira kembali muncul di kepalanya. Bukan Nadira yang marah, bukan Nadira yang mengusirnya, tapi Nadira yang dulu, yang setia, yang bertahan, yang selalu ada ketika ia masih belum menjadi siapa-siapa. Dan saat itu, Arga akhirnya mengerti dengan jelas, meski terlambat. Ia tidak hanya kehilangan Maya. Ia telah menghancurkan satu-satunya rumah yang benar-benar pernah mencintainya. Pertemuan terakhir. Sore itu, Arga kembali berdiri di depan rumah mewah yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tidak lagi dengan langkah percaya diri seperti dulu, melainkan dengan langkah yang ragu dan penuh beban. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, dan pakaiannya sederhana, jauh dari sosok yang dulu selalu rapi dan berwibawa. Ia menarik napas panjang sebelum menekan bel rumah. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Nadira berdiri di sana. Arga menatapnya lama, seolah mencoba mencari sosok yang dulu ia kenal. Namun yang ada di depannya sekarang adalah Nadira yang berbeda, lebih tenang, lebih tegas, dan jauh lebih sulit untuk digoyahkan. Nadira, suara Arga pelan, hampir seperti bisikan. Aku datang. Aku mau minta maaf. Nadira tidak langsung menjawab. Tatapannya datar, tidak menunjukkan emosi yang meledak seperti dulu. Ia hanya menunggu, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini akan kemana. Arga melanjutkan dengan suara bergetar. Aku sadar aku salah. Aku hancurin semuanya. Aku nyakitin kamu. Aku kehilangan kamu karena kebodohanku sendiri. Ia menunduk, lalu menatap kembali Nadira. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan berubah. Suasana hening sejenak. Angin pelan melewati halaman rumah itu, membawa keheningan yang terasa berat di antara mereka berdua. Nadira akhirnya menghela napas kecil. Aku sudah dengar semuanya. Arga, ucapnya tenang. Arga langsung mengangkat kepala, seolah ada harapan kecil yang muncul. Jadi kamu bisa maafin aku. Namun Nadira menggeleng pelan. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan harapan Arga sekali lagi. Aku sudah bukan orang yang sama seperti dulu, lanjut Nadira. Dulu aku terlalu lama bertahan di tempat yang tidak menghargai aku. Arga terdiam, menunggu kalimat berikutnya. Nadira menatapnya lurus. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada lagi ruang untuk kembali. Kesempatan itu bukan sesuatu yang bisa diminta setelah semuanya dihancurkan, katanya tegas. Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Semua penyesalan yang ia simpan terasa tidak lagi cukup untuk mengubah keadaan. Nadira melanjutkan dengan suara lebih pelan, tapi tetap kuat. Aku sudah belajar untuk tidak kembali ke tempat yang sama yang membuatku jatuh. Hening kembali memenuhi udara. Arga berdiri di sana, menyadari bahwa ini bukan lagi tentang permintaan maaf. Ini tentang seseorang yang sudah benar-benar memilih untuk tidak kembali. Harga diri seorang wanita. Nadira masih berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap Arga yang kini terlihat jauh berbeda dari sosok yang pernah ia cintai. Tidak ada lagi rasa bimbang di dalam dirinya. Tidak ada lagi ruang untuk kembali ke masa lalu yang sudah hancur. Arga masih mencoba bertahan.
Matanya merah, suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja menyadari kehilangan terbesar dalam hidupnya. Nadira, tolong, ucapnya pelan. Aku benar-benar menyesal. Namun Nadira tidak lagi tersentuh oleh kata-kata itu. Ia menarik napas dalam, lalu berbicara dengan tenang, namun penuh ketegasan yang tidak bisa dibantah. Arga, aku sudah belajar satu hal. Arga menatapnya, seolah masih berharap ada celah kecil untuk kembali. Nadira melanjutkan, suaranya tetap stabil. Cinta tanpa penghargaan itu bukan cinta. Itu hanya luka yang dipelihara. Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Nadira menatap lurus ke arahnya, tidak lagi dengan mata seorang istri yang terluka, tetapi dengan mata seorang wanita yang sudah memahami dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lama bertahan di tempat di mana aku tidak dihargai, lanjutnya. Aku tidak akan kembali ke sana lagi. Arga menggeleng pelan, air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi aku bisa berubah. Aku bisa memperbaiki semuanya. Nadira menghela napas kecil. Perubahan itu seharusnya kamu lakukan sebelum semuanya hancur. Jawabnya tenang. Suasana hening sejenak. Arga akhirnya tidak mampu lagi menahan semuanya. Bahunya bergetar, dan air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak lagi mencoba membela diri, tidak lagi mencari alasan. Yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlalu terlambat. Nadira menatapnya untuk terakhir kali dengan ekspresi yang tenang. Dulu aku mencintaimu sampai aku lupa mencintai diriku sendiri, ucapnya pelan. Sekarang aku memilih diriku. Arga menunduk, menangis tanpa suara yang kuat. Di depan rumah itu, ia akhirnya menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Nadira sudah bangkit. Dan harga dirinya tidak lagi bisa ditukar dengan penyesalan apapun. Akhir yang membuat menyesal. Waktu berlalu tanpa Arga di dalam kehidupan Nadira. Rumah mewah itu kini tidak lagi menyimpan luka, melainkan kembali menjadi ruang yang tenang dan tertata. Bedanya, kali ini Nadira bukan lagi seseorang yang hidup untuk orang lain, ia hidup untuk dirinya sendiri. Hari-harinya dipenuhi kesibukan yang terarah. Ia kembali memimpin bisnisnya dengan tegas, mengambil keputusan tanpa ragu, dan membangun kembali apa yang sempat ia abaikan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, karena tidak lagi dibebani oleh seseorang yang tidak menghargainya. Di sela kesibukan itu, Nadira mulai menemukan bentuk kebahagiaan yang baru, bukan kebahagiaan yang bergantung pada orang lain, tetapi ketenangan yang lahir dari harga diri yang kembali utuh. Ia tersenyum lebih sering. Bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Arga hidup jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi orang yang selalu menunggunya pulang. Yang tersisa hanyalah hari-hari yang panjang dan sunyi, ditemani penyesalan yang tidak pernah benar-benar pergi. Sesekali ia berdiri di kejauhan, menatap rumah itu dari luar pagar. Rumah yang dulu menjadi miliknya dalam anggapan, kini hanya menjadi saksi dari kesalahan yang tidak bisa ia ulang kembali. Di sana, ia melihat Nadira sesekali melintas di dalam rumah, tenang, sibuk, dan terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Arga hanya bisa diam. Tidak ada lagi langkah yang bisa ia ambil untuk kembali ke tempat itu. Di dalam hatinya, ia akhirnya memahami semuanya dengan jelas, meski sudah terlambat. Kesombongan, pengkhianatan, dan pilihan yang salah telah merenggut satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Dan kini, yang tersisa hanya penyesalan yang tidak pernah bisa ditebus oleh waktu.